Kita dalam meninggalkan bumi dan menuju ke rumah Bapa yang kekal, dan di sana sudah disediakan rumah-rumah besar yang mewah, yang megah, yaitulah tubuh Teofani. Bicara tubuh Teofani adalah tubuh yang tak bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi saya tunjukkan tadi di Kejadian pasal 1 ayat 27, itulah Teofani yang sesungguhnya. Kemudian dari Kejadian 1 ayat 27, Tuhan menjadikan tubuh ini. Di Kejadian 2 ayat 7. Kemudian dia diberi nama Adam. Jadi tubuh kita ini adalah kemah, atau bahasa Inggrisnya tabernakel. Inilah tabernakel yang sesungguhnya di Kejadian pasal 2 yang didiami oleh manusia roh tersebut. Itulah sebabnya manusia roh ini bisa berkuasa atas seluruh ciptaan yang ada di muka bumi. Namun apa yang terjadi? Kejadian 3 membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa dan membutuhkan penebusan. Jadi dengan kata lain, kalau Adam, manusia yang pertama, tidak mengenakan tubuh ini, tidak akan ada kejatuhan. Haleluya. Jadi tubuh ini yang jatuh, tabernakel ini yang rusak. Nah, rusaknya, jatuhnya tabernakel ini nantinya akan digambarkan kelak ketika Musa tampil dan Tuhan suruh buat tabernakel seperti yang engkau lihat di sorga. Tapi tabernakel itulah tabernakel padang gurun. Dan kemudian pindah dari padang gurun masuk ke negeri perjanjian, ditempatkan di Silo. Tapi tabernakel padang gurun dan Silo adalah sementara. Kemudian bergerak menjadi permanen, yaitu di atas gunung Moria yang dibangun oleh Salomo. Jadi Salomo membangun mengikuti Daud. Daud menyediakan segala material. Daud gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi untuk membangun tabernakel permanen di atas gunung Moria, maka itu hanyalah gambaran daripada tabernakel yang akan datang kelak nanti, yang tidak lain adalah Yesus Kristus ketika dia ada di bumi dan dia menjadi yang sulung. Maka diharapkan saudara dan saya akan menjadi tabernakel-tabernakelnya yang berikutnya, yang disebut dengan bait suci, tempat kediaman Roh Allah. Itulah sebabnya Tuhan izinkan tabernakel Salomo runtuh, dibangun kembali oleh Zerubabel di kitab Ezra, Nehemia, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nah, tabernakel bait suci permanen yang dibangun kembali oleh Zerubabel rubuh lagi di tahun 70. Masih ingat kan? Nah, rubuhnya bait suci yang dibangun oleh Salomo adalah karena Israel memberontak, sehingga masuk ke pembuangan selama 70 tahun. Perhatikan pola ini. Runtuhnya bait suci Zerubabel yang dibangun kembali sesudah mereka pulang dari Babel, runtuh lagi di tahun 70 karena Israel menolak Mesias. Jadi kalau saudara melihat pola ini, sedangkan tabernakel yang dimaksudkan adalah tubuh kita, setiap penolakan terhadap firman Tuhan akan menghasilkan keruntuhan. Ada amin? Menghasilkan kejatuhan. Dan sesudah Yesus tampil kepada gereja mula-mula, kepada para rasul, Tuhan mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang menjadikan tabernakel Allah yang hidup lagi. Haleluya. 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 Amin, amin. Karena apa yang dibangun dulunya, yang pertama di Taman Eden adalah oleh firman yang diucapkan. Tidak ada campuran yang lain di situ. Tidak ada campuran ide manusia di situ. Amin. Tabernakel yang dibuat oleh Musa di padang gurun juga tidak ada campuran ide Musa. Tuhan, kayaknya warna pink lebih bagus. Tuhan sudah tentukan warna. Tuhan sudah tentukan Aholiab dan Bealzebul untuk membangun, bukan orang lain.
Tuhan tentukan siapa-siapa yang bisa membangun. Pola yang sama terulang di zamannya Nehemia dan Ezra. Lihat, siapa yang boleh membangun kembali tembok Yerusalem dan bait suci? Mereka yang nama-namanya terdapat di dalam silsilah Israel. Oh, haleluya. Jadi kalau saudara melihat pola itu, pola yang sama pun terulang kembali. Tuhan hanya memilih yang segelintir. Yang 70 pergi. Tinggal 12. Yang satu iblis, yaitu Yudas Iskariot. Dan melalui para rasul, maka dibangunlah kembali bait suci yang hidup. Tempat kediaman Roh Allah di dalam umat Tuhan. Di gereja mula-mula, atau yang disebut di Hagai 2 ayat 9 adalah rumah yang pertama. Ya kan? Itulah gereja alfa, gereja mula-mula. Tapi di Hagai 2 ayat 9, nubuatan itu berbicara, rumah yang terakhir, rumah yang kedua akan lebih megah kemuliaannya dari rumah yang pertama. Jadi apa yang harus dilakukan lagi oleh Tuhan? Tuhan izinkan gereja mula-mula, tabernakel itu runtuh lagi di Konsili Nicea 325 Masehi. Yang sponsornya adalah Kaisar Konstantin. Kemudian ada bukunya muncul, Nicene Father, Bapak-bapak Nicea. Buku Bapak-bapak Nicea bukan tulisan para rasul. Tulisan para rasul jelas, ini tulisan para rasul. Nabi dan rasul. Jadi buku itu tambahan yang tidak jelas sumbernya, tapi saya tahu sumbernya. Dari Konsili Nicea di kota Roma. Jadi Tuhan izinkan serigala-serigala ganas masuk, menyerbu, seperti dulunya Babel menyerbu Yerusalem, seperti dulunya Titus Romawi menyerbu Yerusalem, dan bait suci rubuh di zaman Babel, Raja Zedekia Israel, bait suci rubuh di zamannya, di zaman para murid. Maka itu adalah pola yang Tuhan tunjukkan. Tuhan izinkan bait suci spiritualnya rubuh di Konsili Nicea. Untuk apa? Untuk dipulihkan kembali, supaya nubuatan Yoel 2 tergenapi, supaya nubuatan Hagai 2 ayat 9 tergenapi, supaya nubuatan kisah Samson, pelayanan dia yang terakhir, lebih hebat dari pelayanan dia yang pertama. Samson gambaran gereja. Jadi Tuhan izinkan gerejanya sendiri jatuh di Konsili Nicea, tapi Tuhan tenang, aku sudah punya firman sebelum kejatuhan berlangsung, aku akan memulihkan. Amin. Amin. Jadi di mana kita sekarang? Di zaman pemulihan tabernakel kembali. Dan zaman hari raya apa di sini? Hari raya Pondok Daud, bahasa Inggrisnya hari raya tabernakel. Apa yang mengikuti hari raya tabernakel? Hari pendamaian dan hari raya sangkakala. 3 hari raya ini menjadi misteri bagi para teolog. Para teolog hanya tahu 4 hari raya. Paskah, kemudian buah sulung, roti tak beragi, dan Pentakosta. Ada 3 hari raya utama dalam setiap tahun. Paskah, 7 hari Sabat, Pentakosta, dan hari raya tabernakel atau Pondok Daud. 4 hari raya bisa ditemukan, tapi 3 hari raya yang terakhir adalah misteri karena menyangkut akhir zaman. Dan akhir zaman menyangkut dengan berdirinya lagi Israel 1948 oleh ditiupkannya sangkakala ke-6 di Wahyu pasal 9. Jadi hari raya tabernakel atau Pondok Daud tidak akan berlangsung sebelum hari pendamaian dan hari ditiupkannya sangkakala. Jadi pola ini harus tetap mengikuti sampai dengan akhir zaman. Tapi kita tidak akan membahas tentang 7 hari raya, karena itu akan membahas di Imamat pasal 23. Dan Imamat pasal 23 adalah kunci untuk masuk ke kitab Wahyu. Karena 7 hari raya tidak bisa dibolak-balik. 7 hari raya adalah ketetapan Tuhan sampai selamanya, setiap tahunnya, dari bulan Abib sampai bulan yang terakhir. Paskah sampai ke hari raya yang ke-7, yaitu adalah tabernakel, tapi ada hari raya yang ke-8.
hari perkumpulan kudus. Angka 8 lah angka kekekalan. Hari raya Tabernakel akan terulang kembali di kerajaan 1000 tahun. Makanya kerajaan 1000 tahun adalah hari yang ke-7. Tetapi Yerusalem yang baru adalah hari yang ke-8. Haleluya. Langit yang baru dan bumi yang baru, disitulah tabernakel Allah yang sesungguhnya. Amin. Tapi sebelum peristiwa itu berlangsung di sana, di sini dulu harus berlangsung. Yerusalem ini harus dipulihkan kembali. Amin. Karena di dalam Yerusalem ini ada bait sucinya Tuhan, tempat kediaman Roh Allah. Aku meletakkan namaku di situ. Ulangan 12 dan ulangan 16. Oh, terpujilah nama Tuhan. Sehingga kenapa saya tunjukkan hal-hal ini? Ini sangat penting sekali. Karena semuanya sudah selesai sebelum dasar dunia ada. Jadi bukan sesuatu inovasi Zerubabel, inovasi Daud dan Salomo, penemuan yang baru. Tidak. Itu sudah selesai. Dan semuanya adalah menunjuk untuk tampilnya lagi rumah yang terakhir. Kita baca aja supaya saudara tahu yang saya maksudkan. Hagai 2 ayat 9. Tolong baca. Hagai 2 ayat 9. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Rumah yang semula dibangun oleh Salomo, hancur oleh Babel, Nebukadnezar, dibangun kembali oleh Zerubabel di kitab Ezra Nehemia, dan rumah yang ini kemegahannya, kemuliaannya, her glory, lebih mulia daripada rumah yang pertama. Bukan hanya menunjuk bait suci Salomo dan bait suci yang dibangun kembali oleh Zerubabel, tapi menunjuk sebuah nubuatan tentang bait suci Salomo adalah gereja Alfa mula-mula, bait suci Zerubabel yang dibangun kembali adalah Omega di akhir zaman. Itulah sebabnya Zakaria berkata, Zerubabel, Zerubabel, batu utama, bagus, bagus. Haleluya. Jadi kita hidup di zamannya ketika bait suci ini semuanya menunjuk kepada diri kita. Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci, tempat kediaman Roh Allah? Dan Tuhan Yesus katakan di kitab Yohanes, pada hari itu kamu akan tahu, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, sebagaimana aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi semua di perjanjian lama hanyalah menunjukkan realita yang sesungguhnya. Haleluya. Dan bait suci ini akan dibangun kembali. Lihat pola yang pertama. Sebelum muncul Salomo membangun bait suci, Daud harus muncul duluan. Daud adalah gambaran Yesus Kristus. Sebelum gereja mula-mula muncul, tampil dulu Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja mula-mula adalah Alfa. Amin. Jadi, jika dijanjikan akan tampil gereja Omega, karena Yesus memperkenalkan dirinya di Wahyu 1, aku adalah Alfa dan Omega. Apa yang harus terjadi sebelum gereja Omega, gereja yang terakhir, rumah yang terkemudian, kemuliaannya lebih megah daripada rumah yang pertama? Pola yang sama mengikuti. Harus tampil dulu Tuhan kita Yesus Kristus sebelum muncul gereja Omega. Haleluya. Saya berikan contoh pola yang berikutnya. Lihat di kitab Keluaran. Siapa yang duluan muncul? Tabernakel, Imam Harun, atau Musa? Siapa yang duluan muncul? Musa. Apa yang dilihat oleh Musa? Tuhan sendiri. Akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan Ayub. Dikeluarkanlah Israel dari perbudakan di Mesir, kemudian dibuatlah tabernakel di padang gurun. Ikutin pola Alkitab. Karena Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya.
Dan setelah Musa bertemu dengan Tuhan di Keluaran pasal 3 di semak menyala, berikutnya Musa naik ke atas Gunung Sinai. Ada amin? Dan tentang Yesus Kristus, Musa bernubuat, Ulang 18 ayat 15. Seorang nabi sama seperti aku, dengarkanlah dia. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus sebelum dimunculkannya tabernakel gereja Alfa, Yesus pun harus menyatu dengan Bapanya. Di mana? Di Sungai Yordan. Roh Kudus turun seperti merpati dalam bentuk cahaya. Hanya aku yang melihat, yang lain tidak, kata Yohanes Pembaptis. Di Yohanes pasal 1 dan di Matius pasal 3. Nah, apa yang berikutnya setelah Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapa dan Anak satu? Yesus seperti Musa dibawa naik ke gunung Transfigurasi, dan yang berikutnya Kalvari. Apa yang dihasilkan dari dua gunung tersebut? Gereja Alfa, tabernakel. Tapi Tuhan tidak berjanji hanya akan mengatakan aku Alfa, titik. Tidak ada ayatnya itu. Yang ada adalah aku lah Alfa dan lalu kapan Omeganya muncul? Akhir zaman. Jadi kalau Omega harus muncul, polanya harus mengikuti Musa, Yesus, Alfa, maka harus tampil juga Yesus, Omega. Saya harap saudara mengerti. Saya tidak menambahkan Alkitab, saya hanya melihat pola. Ibu-ibu yang pandai menjahit, ada di sini orang katakan yang pandai menjahit, atau yang pernah sekolah menjahit? Tidak ada. Saya kasih tahu. Untuk bisa pandai menjahit, apa yang harus lulus ibu? Belajar pola, patrun. Nggak tahu patrun, nanti ini lengan bisa panjang pendek nanti. Mana polanya Tuhan? Cetak biru, blueprintnya Tuhan. Jadi ikutin pola, maka Anda akan menghasilkan gambar yang jelas. Karena gambar yang jelas yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus bertabernakel di dalam mempelai wanita. Laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, karena Kristus adalah maskulin, gereja adalah feminin. Maskulin dan feminin harus satu. Kepala dan tubuh harus satu. Haleluya. Jadi saudara mengikuti pola demi pola, pola demi pola, maka Anda akan melihat gambar dengan jelas. Amin. Sehingga ketika kita kembali ke nas-nas yang tertulis yang ribuan kata di dalamnya, Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa mengerti apa yang dimaksudkan. Karena polanya sudah dilihat lebih dahulu. Saya ambil contoh. Ada di sini tukang? Ada tukang di sini? Profesi? Ada di sana Ambarita itu tukang. Tukang, kalau saudara ikut proyek besar, bukan sekedar rumah biasa, itu sudah ada blueprintnya. Dan blueprint ini nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Dan seorang tukang, apalagi mandor, harus bisa membaca simbol-simbol di dalam sketsa arsitek. Karena bukan tulisan di situ, sketsa, simbol. Pintu simbolnya begini, kan gitu, trapesium ya kan? Jendela gambarnya begini, kira-kira gitulah. Jadi gimana kalau kita disuruhkan di kitab Wahyu? Kitab Wahyu semuanya simbol. Renungkan itu. Jadi harus tahu simbol. Dan siapa yang bisa menafsirkan simbol? Hanya Yesus Kristus. Kitab Daniel berisi simbol. Siapa yang bisa menafsirkan? Mikael. Tapi Mikael berkata kepada Daniel, meteraikan saja Daniel, sebab itu masih jauh akhir zaman. Apa bukti kita di akhir zaman? Israel sudah kembali, pohon ara sudah bertunas. 1948. Kita sekarang 2020. Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Membangun kembali Yerusalem. Membangun kembali tabernakel Dia. Di hari raya tabernakel Pondok Daun. Sesudah Israel oleh peniupan sangkakala yang ke-6 kembali ke Palestina. Dan semuanya dituliskan di kitab Wahyu. Kitab Wahyu terdiri dari 4 bagian. 7 zaman gereja. Nanti akan kami bagikan bukunya. 7 meterai,
Kami akan bagikan bukunya. 7 sangkakala juga ada, dan 7 cawan murka. Keempat ini harus terkait satu dengan yang lain, tidak boleh putus rantainya. Dan untuk bisa melihat kitab Wahyu dengan jelas, maka kita diajak kembali untuk melihat kitab Kejadian. Kejadian bahasa Inggrisnya adalah Genesis. Genesis. Gen artinya adalah benih, biji. Kitab Wahyu adalah kitab yang paling akhir, dan kitab Wahyu adalah kitab penuaian. Semua benih ditaburkan di kitab Kejadian, dituai di kitab Wahyu. Jadi antara Kejadian dan Wahyu adalah uraian. Sedikit misteri di kitab Yeskiel, sedikit misteri di kitab Yeremia, sedikit misteri di kitab Raja-Raja, sedikit misteri di kitab Esther, dan misteri-misteri ini diambil dari 2 kitab ini, Kejadian dan Wahyu. Jadi ketika waktunya tiba yang telah ditetapkan Tuhan, kitab Wahyu, ke-7 guru di Wahyu 10 harus diperdengarkan, maka otomatis akan membawa saudara dan saya, imanmu, imanku, iman kita kembali ke kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu. Dengan demikian genaplah perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 16 ayat 13. Jika roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam. Haleluya. Mustahil orang mengerti kitab Wahyu tanpa mengerti kitab Kejadian. Hanya 2 kitab yang dibenci oleh setan. Kejadian dan Wahyu. Setan gak terlalu pusing dengan kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena kedua kitab itu memberitahukan Kejadian, asal muasal setan dan pekerjaan setan. Kitab Wahyu berbicara tentang akhir riwayat setan dan malaikat-malaikat dan nabi-nabi palsu yang mengikuti dia, binatang, patung binatang, dan tanda binatang, semua dilemparkan ke dalam lautan api. Bahasa Inggrisnya lautan api adalah consummation, the lake of fire. Artinya adalah consummation, annihilation. Artinya adalah pelenyapan total. Tidak akan ada lagi di Yerusalem yang baru. Haleluya. Itu sebabnya nggak usah khawatir dengan segala macam virus. Anda pernah dengar virus flu Spanyol? Ya, tahun 1918. Flu Spanyol, mayat yang dikubur di dalam tanah, virusnya masih hidup di situ. HIV, SARS masih hidup. Tapi jangan khawatir, kelak nanti sebelum Yerusalem baru tampil, semua virus, amuba, bakteri akan lenyap oleh apinya Tuhan. Okay? Jika bumi akan dihanguskan dengan apinya Tuhan, bagaimana dengan tabernakelmu? Apa dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Dia akan datang untuk membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Semua keinginan daging dan segala hal yang cemar lenyap. Kapan? Sekarang, sebelum saya mengenakan tubuh firman Theophany. Haleluya. Jadi Tuhan izinkan tabernakel itu lenyap karena hanya sementara sifatnya, untuk menunjukkan gambaran yang sesungguhnya bahwa Tuhan sudah mengenal saudara dan saya sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Dan sekarang apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Kita sekarang mengenal seperti aku dikenal oleh Bapa yang sudah mengenal aku sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Bahwa saya adalah anak laki-laki dan perempuan Allah. Dan Alkitab katakan, kepada merekalah aku akan diam. Bisakah roh Allah dikontrol oleh sistem buatan manusia? No. Tak akan bisa. Jadi kalau Anda ingin tahu tabernakel yang sesungguhnya, lihat di kitab Kejadian. Itulah tabernakel yang sesungguhnya. Itulah bait suci yang sesungguhnya. Adam yang pertama adalah nabi, imam, raja.
Ya. Nabi, imam, raja. Raja wali, domba, singa. Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Tubuh, roh, dan jiwa. Pembenaran, pengudusan, baptisan roh kudus. Bisa nangkap? Pola. Jadi jangan saudara pikir bahwa Adam gak ada kaitannya dengan saya hari ini. Itu prototipe gitu. Anda tahu prototipe? Kalau Tuhan sudah menghasilkan yang pertama, maka ini juga akan menjadi pola yang berikutnya. Sekarang saya tanya sama saudara, adakah Adam lahir dari perempuan? Lantas apa hubungannya dengan Yohanes pasal 3? Kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh, dari firman. Haleluya. Dengan kata lain, kelahiran kita yang pertama, daging ini penuh dengan hawa nafsu manusia, makanya harus dilahirkan kembali. Dan Anda tahu kepada siapa doktrin lahir baru disampaikan lebih dahulu oleh Tuhan Yesus? Siapa Nikodemus? Pengajar. Jadi seharusnya lahir baru siapa yang memulai? Pendeta. Saya. Jadi kalau di sini masih ada hawa nafsu kedudukan, tahta, popularitas, apa yang dihasilkan kepada jemaat? Pencemaran, manipulasi, politik. Amin? Yes sir. 20 tahun saya melanglang buana di sini. Makassar, Manado, Bitung, Lombok, Denpasar, Jakarta, Jawa, Surabaya, Magetan, Sumatera, Palembang. Sarupa. Wajah-wajahnya aja yang beda, tapi isinya sarupa. Tapi jangan khawatir, kita ini diserupakan dengan Yesus Kristus. Ini zamannya pemulihan bait suci dan Yerusalem sorgawi. Ini Yerusalem sorgawi. Haleluya. Jadi Tuhan tunjukkan tabernakel yang pertama di Taman Eden itu. Tapi Tuhan izinkan juga, seperti tadi saya tutup di akhir tadi adalah, kalau manusia tidak dijadikan Tuhan dengan tubuh ini, nggak bakal ada kejatuhan. Amin. Karena kejatuhan adalah karena perbuatan daging jasmani. Jadi kalau manusia dan roh adanya, perbuatan jasmani apa yang akan dihasilkan? Ya perbuatan yang rohani. Jadi Tuhan izinkan manusia jatuh ke dalam dosa supaya atribut Tuhan sebagai juru selamat dan penebus menjadi termanifestasi. Kapan anak domba tersembelih? Sebelum dasar dunia ada. Jadi kapan dia bisa disebut anak domba? Kalau dia sudah tersalib di kayu salib. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Mari kita baca. Yohanes Pembaptis, Yohanes 1 ayat 29. Inilah misteri penebusan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apakah dosa? Dosa adalah, teolog mengatakan, saya hanya mengutip kataan daripada para ahli teolog. Teolog mengatakan dosa adalah unbelief, ketidakpercayaan. Di mana ayatnya? Yohanes 16 ayat 9. Karena kamu tidak percaya kepadaku. Itulah dosa. Dosa juga adalah melenceng dari target. Apa targetnya? Targetnya adalah aku menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengah kamu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi untuk apa Tuhan di kitab Keluaran menghasilkan tabernakel di padang gurun? Adalah untuk memperlihatkan misteri yang ada di kitab Kejadian. Itulah tabernakel yang sesungguhnya. Tetapi tabernakel Adam, kemah itu dulunya adalah kemah yang sama dengan saya dan saudara. Makanya bisa melakukan dosa, melanggar firman. Amin. Jadi apa yang Tuhan kerjakan di padang gurun, di Gunung Moria,
Dan di gereja mula-mula adalah apa yang Tuhan ingin raih, yaitu adalah aku akan diam di dalam kamu sebagai raja atas orang-orang kudus, the king of saints. Wahyu pasal 15. King of saints, raja orang-orang kudus. Jadi itulah yang membuat kita semakin bergairah demi melihat target yang harus kita selesaikan, yaitu adalah melihat tubuh ini, kemah ini menghasilkan lagi kemah yang tidak bisa binasa. Saya akan bertemu dengan Bapak. Mungkin rambutnya sudah banyak yang hilang, Pak, tapi jangan khawatir, nanti kembali lagi semua rambutnya. Saya lihat Bapak di sana rambutnya putih, nggak usah khawatir, Pak, semua nanti hitam semuanya. Alkitab katakan rambut ini dihitung, ya tidak? Enggak. Alkitab katakan rambut ini bukan dihitung, rambut ini dinomori, number bahasa Inggrisnya. Bisa ngerti ya maksudnya? Alkitab memiliki bahasa yang sederhana tapi dalam. Kemanapun saudara rambutmu jatuh, gak usah khawatir, suatu hari kelak Tuhan gak akan pernah lupa sehelai rambutmu. Kembali lagi ke posisinya. Karena bukan dihitung, tapi dinomori. Saya tunjukkan nas yang lain di Kisah Rasul. Di Kisah Rasul, mereka yang menunggu di loteng Yerusalem sejumlah dinomori, number of few. Jadi Tuhan sudah menghitung jumlahnya berapa, nggak akan tambah, nggak akan kurang. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah nomori semuanya, maka gimana dengan saudara dan saya? Tentang penebusan, tentang keselamatan. Kamu sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Jadi sebelum dasar dunia ada, Tuhan sudah punya berapa jumlah yang mau ditebus. Haleluya. Jadi saudara sudah dinomori oleh Tuhan. Makanya nanti kalau naik pesawat terbangnya pilotnya Yesus, sudah ada nomornya. Dan gak akan bisa lompat sana lompat sini. Amin. Israel pun dinomori. Suku Dan spesialisasinya apa? Suku Isakar spesialisasinya apa? Suku Zebulon spesialisasinya tentang kelautan dan cuaca. Suku Benyamin, suku ini masing-masing punya spesialisasi. Itulah yang disebut dengan karunia. Satu Israel, 12 suku. Gambaran satu mempelai wanita dengan ribuan anggota. Masing-masing punya karunia yang berbeda, spesialisasi yang berbeda, tapi tujuannya adalah satu. Kristus yang adalah kepala. Makanya kalau Pastor Yohanes kemana-mana kami pergi, beliau bergerak begini-gini, saya nggak akan ikut campur. Kenapa? Karena saya tahu itu karunia dia. Saya nggak punya, tapi saya butuh dia. Begitupun saya bergerak kemana, dia nggak ikut campur karena dia butuh saya. Dengan karunia yang Tuhan sudah tempatkan. Jadi kalau masing-masing mengakui karunianya masing-masing, ada perpecahan, ada kontok-kontokan, nggak akan ada. Yerusalem, Yerusalem, kota yang suci, kota kebenaran, damai ada di situ. Damai kalau ada kebenaran. Inilah sekarang kebenaran yang mau dipulihkan Tuhan di akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan, supaya kita masing-masing berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang menguduskanmu, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Yesus Kristus. Sehingga kita dibuat melihat apa yang sudah ada di dalam pikiran Elohim. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. In the beginning God. Kalau Anda klik kata God Allah dalam bahasa leksikon Ibrani, klik maka akan menunjuk Elohim. Elohim berasal dari kata Eloah. Eloah adalah maknanya tunggal, single. Tetapi penulisannya Elohim adalah majemuk, jamak. Saya hanya mengutip perkataan para teolog. Ya. Nah, jadi Tuhan tetap satu. Jadi sebelum dia menjadi Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum dia bisa disebut Allah, dia adalah Elohim. Elohim artinya adalah
The existing one. Seorang yang tinggal sendirian. Haleluya. Tidak ada malaikat di situ. Tidak ada apapun di situ. Sendirian bersama dengan atribut-atributnya. Gen-gennya. Bicara gen, saya ambil contoh. Kapan Lewi membayar perpuluhan? Sesuai dengan Alkitab. Kapan Lewi membayar perpuluhan? Pada saat bapaknya Abraham membayar perpuluhan kepada Melkisedek. Apakah Lewi sudah ada di situ? Lewi belum ada di situ. Tapi Paulus katakan Lewi sudah membayar perpuluhan ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek. Siapakah Melkisedek? Raja Salem. Tidak berbapa, tidak beribu, tidak berawal, tidak berkesudahan. Zoe. Apa Zoe? Kekal. Hanya ada satu oknum yang kekal. Allah. Kapan dia bisa disebut Allah? Ketika ada yang menyembah. Siapa yang menyembah di surga pertama? Kerub, serafim, para malaikat. Keempat makhluk binatang. Singa, lembu, muka manusia, raja wali terbang. Itu sebabnya gereja lokal kami namakan Perhimpunan Iman Raja Wali Terbang. Binatang yang keempat yang menjaga tahta di surga. Haleluya. Di Wahyu pasal 4. Bukan burung nazar. Burung nazar itu belum pemakan bangkai. Anda ingin tahu burung nazar? Nanti saya tunjukkan di internet. Jadi kembali lagi. Sebelum dia bisa disebut Allah, maka dialah Elohim. Karena Allah artinya adalah objek sasaran yang disembah. Jadi kalau tidak Tuhan menciptakan oleh firman-Nya malaikat di surga, tidak akan bisa dia disebut Allah. Jadi Allah bukan oknum yang berikutnya, tapi adalah atribut yang termanifestasi. Kapan Tuhan bisa disebut anak domba? Sesudah dia tersalib di kayu salib. Yohanes 1:29. Kapan Tuhan bisa disebut juru selamat? Ketika dia menyelamatkan. Kapan Tuhan bisa disebut penebus? Kalau ada yang ditebus. Kapan bisa Tuhan disebut penyembuhku? Kalau ada yang sakit. Jadi kalau nggak ada yang sakit bisa berteriak, Tuhan penyembuhku. Ya nggak ada. Kalau manusia nggak diizinkan Tuhan jatuh, bisa kita menyebut dia, oh sang juru selamat. Untuk apa juru selamat? Nggak ada yang jatuh kok. Cemana sih? Bisa nangkap? Simple, sederhana, akurat, presisi, tapi dalam. Dan tidak bertele-tele. Karena inilah pembukaan misteri di Wahyu 10. Kalau ketujuh guru mengumandangkan suaranya, seluruh misteri dari Kejadian sampai Wahyu akan tersingkap dengan sendirinya. Terpuji nama Tuhan. Dan ketika itu tersingkap, ada telinga yang mendengar, iman timbul dari pendengaran akan firman Yesus Kristus. Yerusalemmu dipulihkan. Hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Segala sesuatu yang najis, yang kotor, yang cemar, pemikiran yang daging disingkirkan. Haleluya. Aku akan menyediakan air pentahiran untuk menjernihkanmu, menyucikanmu. Itu di Yesaya 36. Tapi Yesaya 36 merujuk ke Bilangan 19, lembu betina merah. Betul? Abunya lembu betina merah dicampur dengan air, disimpan di bejana yang bersih, bejana yang tahir. Bilangan 19, Yesaya 36. Pengkhotbah harus dilahirkan kembali untuk menjadi bejana yang tahir. Karena abu lembu merah itu berbicara tentang darah Yesus Kristus yang harus keluar dari mimbar oleh firman untuk membersihkan jemaat. Dan Rasul Paulus mengucapkan itu di Efesus 5 ayat 23. 3 nas saya tunjukkan, semua menunjuk yang sama. Apa dikatakan di Efesus 5 ayat 23? Ayat 26. Ayat 26. Bicara tentang rahasia, Kristus adalah kepala, tubuhnya adalah gereja.
Tolong bacakan. 6. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, saya koreksi dengan bahasa Inggrisnya. Kalau ada bahasa Inggris nggak apa-apa. Bahasa Inggris katanya di sini. Untuk membersihkan, menguduskannya dengan the washing of water by the word. Dengan air pembasuhan oleh firman. Jadi bilangan 19 ini loh wujud realitanya. Yeskiel 36 inilah wujud realitanya dengan anak domba tersalib. Siapa yang tersalib? Firman yang menjadi manusia tersalib. Dan dari firman yang menjadi manusia keluarlah darah, air, dan roh. Dan firman itulah yang kemudian harus tinggal di dalam bejana yang tahir. Dalam hal ini adalah terlebih dahulu para rasul. Dan setelah para rasul, yang generasi berikutnya. Generasi berikutnya, generasi berikutnya. Tapi sayangnya di Konsili Nicea, generasi itu runtuh. Gereja sudah ambruk di Konsili Nicea. Tapi Tuhan janjikan penebusan, pemulihan. Jadi ini waktunya lagi. Berdirilah hamba-hamba Tuhan yang hidupnya tahir dan bersih. Amin. Are you ready? Are you ready? Gak ada politik di sini. Gak ada manipulasi di sini. Gak ada embel-embel di sini. Karena yang keluar dari sini harus firman. Kembali kepada Kejadian pasal 1. Dan Yesus disebut Adam yang terakhir atau yang kedua. Adam yang pertama mematikan, Adam yang kedua oleh Roh menghidupkan. Jadi untuk menghidupkan jemaat dibutuhkan karakteristik Yesus Kristus di dalam kehidupan pengkhotbah di akhir zaman. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tidak ada politik, tidak ada kedudukan, tidak ada martabat dan harkat, tidak ada embel-embel, tidak ada tradisi, yang ada hanya firman, 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 firman. Kami punya lagu. Tapi nggak sekarang dinyanyikan. Yerusalem harus dibangun dari firman ke firman, firman ke firman. Adam diciptakan oleh firman yang diucapkan, jadilah manusia. Bagaimana dengan Adam yang terakhir, Yesus Kristus, Adam yang kedua? Bagaimana dia bisa lahir ke bumi? Menggenapkan Yesaya 14 ayat 7 atau 7:14, seorang perawan darah akan mengandung. Dan Gabriel datang kepada Maria. Dan Gabriel katakan kepada Maria, anak yang kau kandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Di mana Anda temukan Roh Kudus, Roh Allah? Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Apa yang berikutnya? Muncullah manusia yang pertama. Jadi untuk menjadikan Yesus sebagai Adam yang kedua harus mengikuti pola yang sama di kitab Kejadian. Apa yang dilakukan di kitab Kejadian? Mengucapkan firman dan jadilah manusia yang serupa dengan Allah. Tapi sekarang Yesus Kristus bukan manusia yang serupa dengan Allah, tapi lah Sang Pencipta di dalam tubuh manusia jasmani. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia tidak boleh lahir dari keinginan laki-laki dan perempuan. Maka apa yang harus dilakukan? Dia ciptakan sperma, dia ciptakan ovum di dalam rahim Maria. Amin. Dan 9 bulan berjalan, lahirlah Yesus pada musim semi. Semi di Israel sekitar April, Mei. Dia lahir di sana. Amin. Jadi siapa yang menjadikan Yesus Kristus? Firman yang diucapkan. Haleluya. Tidak ada hawa nafsu. Tidak ada keinginan laki-laki dan perempuan. Gimana dengan saya? Dengan tubuh ini? Bagaimana dengan tubuhnya Pak Yohanes? Lahir dari siapa? Bapak sama mama. Keinginan laki-laki dan perempuan. Tapi Yesus? Adam? Jadi manusia jenis apa yang harus didiami oleh Tuhan? Jadi apa target kekristenan kita? Haleluya. Target kekristenan kita adalah memastikan bahwa tubuh ini didiami oleh Kristus sendiri.
Kristus pengharapan yang mulia. Amin. Apakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Kristus diam di dalam kamu. Dan sekarang apakah tubuh ini akan bisa menjadi seperti dulunya Adam dan Tuhan Yesus? Jawabannya adalah bisa. Makanya 2 ayat tadi saya tunjukkan, Tuhan sendiri harus turun dari surga untuk menciptakan kembali tubuh ini menjadi tubuh yang serupa kembali seperti dulunya di kitab Kejadian pasal 1. Haleluya. Bukan pasal 2. Kenapa? Karena Kejadian pasal 2 masih punya kelenjar seks. Makanya Adam bersetubuh dengan Hawa. Apakah Tuhan Yesus bersetubuh? Apakah Maria bersetubuh secara jasmani? Tapi anak yang dikandung oleh Roh Kudus tanpa seks. Saudara dan saya akan memiliki tubuh yang tidak lagi akan memiliki kelenjar seks. Haleluya. Itu target kekristenan. Karena kita akan menghuni kembali bumi, milenium, dan Yerusalem yang baru. Siapa yang layak untuk tinggal di sana? Saya tunjukkan. Siapa yang layak tinggal di sana? Wahyu 21 ayat 27. Oke, silakan. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Siapa yang boleh layak tinggal di Yerusalem yang baru? Nama-nama yang terdapat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Siapa yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis di Yohanes 1:29? Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Amin. Apa yang dikatakan tadi di Wahyu 13 ayat 8? Nama-nama yang terdapat dalam kitab kehidupan anak domba Allah yang telah tersembelih sebelum dasar dunia ada. Sekarang saya tunjukkan penglihatan tentang anak domba yang sama yang sedang membuka kitab tersebut. Wahyu 5. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah kedua-dua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Amin. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Anak domba. Di mana dilihat? Di bumi atau di sorga? Di sorga. Di mana ayatnya? Karena saya harus menunjuk ayat, nggak boleh penafsiran. Harus ayat ke ayat. Wahyu 4 ayat 1. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Amin. Ada pintu terbuka di sorga, bukan di bumi. Wahyu 2 dan Wahyu 3 adalah penglihatan di bumi. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Itu semuanya di bumi. Tapi di Wahyu pasal 4, aku dikuasai roh dan aku melihat di sorga pintu terbuka. Dan di Wahyu 5, aku melihat anak domba. Siapa anak domba? Yesus Kristus. Apakah anak domba itu adalah anak domba yang tersalib di Kalvari 2000 tahun yang lalu? Oknum yang sama. Kalau tidak, saudara akan mendapatkan 2 jenis anak domba. Anak domba yang sama. Tapi apakah anak domba itu tersalib di sorga? Tidak, di bumi. Jadi untuk bisa melihat dan mengenal anak domba, Anda dan saya harus memiliki pengalaman seperti Yohanes. Dikatakan di situ di Wahyu pasal 4, aku dikuasai oleh Roh. Haleluya. Dan Anda ditransfer, dipindah
dari penglihatan di bumi tentang Laodikia, suam-suam kuku, dibawa naik ke penglihatan yang di sorga, sehingga tingkat imanmu tidak lagi memandang bumi, tetapi melihat sorga. Dan siapa yang dilihat di sorga? Hanya satu oknum, anak domba. Siapa dia? Firman yang menjadi manusia. Siapa dia? Pencipta langit dan bumi. Siapa dia? Penebus itu sendiri. Itulah sebabnya jika level kita naik ke sorga, dunia nggak ada artinya lagi. Haleluya. Semua elemen dan unsur duniawi lenyap total dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ada amin? Jadi jemaat nggak perlu ditepuk-tepuk, ayolah, dielus-elus, ayolah, didorong-dorong, ayolah, kemudian diiring-iring sembako dan sebagainya. Kasih aja firman, hidup itu nanti. Tapi jenis firman yang mana yang harus dikasih? Firman yang mampu membawa seperti Yohanes dari bumi ke sorga. Apa janji Tuhan kepada Bapa iman kita Abraham? Keturunanmu akan seperti pasir bumi, tapi yang berikutnya seperti dari bumi ke sorga, dari terrestrial jasmani ke celestial. Apa celestial? Teofani. Kejadian pasal 1. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dan sekarang lihat apa yang dilakukan oleh anak domba ini. Ayat yang ke-7. Ya. Wahyu 5 ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Amin. Dan seterusnya. Saya tidak akan bahas ini secara detail. Saya stop di situ. Lihat semua atribut yang dituliskan di situ. Semuanya menunjuk ke tabernakel di padang gurun yang dibuat oleh Musa. Jadi mustahil seseorang bisa mengerti isi kitab Wahyu kalau tidak mengerti kitab Kejadian. Karena tabernakel anak Allah yang pertama ada di kitab Kejadian. Haleluya. Itulah bait suci, tempat kediaman roh Allah yang pertama. Yesus adalah yang berikutnya. Tabernakel yang tidak lahir dari perempuan, atau tepatnya dari keinginan laki-laki dan perempuan. Tidak ada hawa nafsu, tidak ada seks di situ. Oh, brother, sister. Apa yang dilakukan anak domba? Mengambil gulungan kitab tersebut. Amin. Dan apa yang setelah diambil gulungan kitab? Membuka kitab yang termeterai dengan 7 meterai. Wahyu 6. Saya ambil satu ayat saja. Ayat 1. Wahyu 6 ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Ya. Anda teruskan sampai ayat yang terakhir, dan Wahyu 8 ayat 1 Anda akan temukan anak domba membuka meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning atau pucat, pale horse. Kemudian jiwa-jiwa di bawah mesbah. Meterai kelima, meterai keenam adalah meterai penghakiman. Meterai ketujuh adalah sunyi senyap selama setengah jam di sorga. Siapa yang membuka? Anak domba. Siapa anak domba? Yesus Kristus. Apakah Wahyu 6, Wahyu 5 tergenapi di kayu salib? Tidak pernah ada ayat yang mendukung untuk hal itu. Jadi Wahyu 5, Wahyu 6 adalah peristiwa yang akan datang, terhitung dari salib. Peristiwa yang akan datang. Tapi bagi kita di tahun 2020, peristiwa yang sedang. Peristiwa yang sedang. Anda tempatkan lagi yang akan datang, Anda butuh waktu lagi Israel untuk menjadi merdeka lagi. Israel sudah merdeka 1948, pohon ara sudah bertunas, menggenapkan perkataan Yesus sendiri di Matius 24 ayat 32. Dan tidak akan ada lagi Israel merdeka lagi. Itu yang terakhir. Dan apa yang berikutnya?
anak domba harus membuka ketujuh meterai. Dan siapa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, di dalam kitab anak domba itu? Tadi saya bacakan di Wahyu 21 ayat 27, nama-nama. Masih ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang murid-muridnya? Di Lukas 10 ayat 20. Ketika murid-murid pulang dari KKR, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, wah mereka hebat, bangga. Inilah hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Mari hadirlah, hadirlah. Siapa yang sembuh, siapa yang sakit, datang bawa sini, pasti akan sembuh. Wah senang mereka, glory, haleluya. Datang kepada Yesus. Guru, semuanya luar biasa, supranatural, mengusir setan, akan melihat setan jatuh dari langit. Yesus adalah sang guru anak domba. Pastikan namamu terdaftar di surga. Kok macam kayak gini guru kita, kayak menghargai kerja keras kita. Guru Anda, guru para rasul, guru saya sangat menghargai kerja kerasnya. Tapi Tuhan waktu itu sedang melatih para rasul sebelum masuk ke penginjilan yang sepenuhnya sesudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi ada dua jenis penginjilan. Jadi sekarang penginjilan yang mana mau kita lakukan? Tantangan bagi hamba Tuhan. Penginjilan yang mana yang mau kita lakukan? Penginjilan ala Lukas 10 atau penginjilan sesudah peristiwa gereja Alfa lahir, loteng Yerusalem, Roh Kudus memenuhi mereka, kamu akan dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tunggu di kota ini. Ya, banyak orang yang tidak sadar penginjilan yang dilakukan. Tapi akhir zaman memperlihatkan setelah ketujuh guru membukakan misteri anak domba melepaskan meterai-meterai. Ini loh penginjilan yang sesungguhnya. Saya tunjukkan penginjilan sesungguhnya. Sesudah Yesus anak domba disalibkan, dikubur, kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan Petrus dan yang lainnya sedang menjala ikan semalam-malaman, tapi gak dapat ikan. Amin. Padahal mereka lah nelayan sejati, lahir di danau tersebut. Sejak kecil sudah mahir yang namanya mancing dan nelayan. Tapi pada malam itu Tuhan punya rancangan spesial bagi murid-muridnya. Karena Tuhan hendak memberitahu seperti apa sih penginjilan yang sesungguhnya. Sebab Yesus mengatakan kepada Petrus, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Amin. Setelah dia menjala ikan. Amin. Dan kemudian Yesus tampil di pinggir sesudah kebangkitan. Haleluya. Sesudah penyaliban. Dan Yesus tampil dan murid-murid mengenali, oh guru. Dan mereka berteriak, kami sudah menjala ikan, gak dapat, sudah semalam-malaman. Karena Yesus menyuruh lemparkan jalamu ke sana. Tapi Petrus masih menyangkal. Itulah problem dengan pengkhotbah. Kalau udah ada firman kayak gini, gak usah disangkalin lagi, ikutin aja. Yesus sendiri yang ngomong, lemparkan jalamu ke sana. Petrus bilang, sudah semalam-malaman kamu gak dapat juga. Stop penafsiran, stop penafsiran, stop menurut aku. Perhatikan perkataan Yesus. Dan ketika Petrus mau merendahkan hati, memang Petrus gambaran yang arogan, tapi juga rendah hati. Amin. Menuruti perkataan Yesus. Yesus bilang, lemparkan jalamu ke sebelah sana. Bukan ke sono, bukan ke sini, sana. Dan Petrus mengikuti instruksi. Tarik jala hampir koyak. Penuh. Dari mana datangnya ikan? Semalam-malaman gak ada. Siapa yang menghadirkan ikan? Sang Pencipta. Jadi kalau Tuhan Yesus menghadirkan ikan di zaman itu, siapa yang akan menghadirkan nama-nama yang tertulis dalam kitab firman domba Allah untuk mengenal dan mendengar firman ini? Yesus sendiri. Saya hanyalah instrumen. Tapi kadang-kadang instrumen lebih hebat dari gurunya. Serap, ditarik, hampir koyak. Alkitab katakan 153 ekor ikan ditangkap. Kalau Anda klik angka itu ke leksikon Yunani dan Ibrani akan mengatakan 153 artinya adalah semua anak-anak Allah. Sehingga di gereja nggak akan ada lagi ular dan kambing.
Gak akan ada lagi sedot-sedotan jemaat. Ya kan? Tapi syaratnya satu, harus ketemu dulu dengan Yesus yang sesungguhnya. Anak domba yang membuka meterai, maka pelayanan Bapak, saudara-saudara, akan lebih efektif. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Itu penginjilan yang sesungguhnya. Amin. Dan sekarang, lihat. Yesus katakan, pastikan namamu terdaftar di surga. Apa yang dilihat Yohanes di Wahyu 5? Anak domba di surga. Apa yang dituliskan di Wahyu 13 ayat 8? Nama-nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Siapa yang layak tinggal di Yerusalem baru? Nama-nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi apa yang dilihat oleh Yohanes di surga? Sang anak domba. Terpujilah nama Tuhan. Dan sekarang apa yang dilakukan anak domba? Membuka meterai. Inilah zamannya. Ketika meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 disingkapkan. Para teolog mencoba sejak tahun-tahun yang lampau melalui Advent, Baptis, Saksi Jehovah, dan para teolog seperti Clarence Larkin, Uriah Smith, dan lain sebagainya mencoba untuk menafsir kuda putih alat ini, kuda merah ini. Gagal semuanya. Kenapa saya bilang gagal? Karena nggak bisa mengkaitkan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu problem. Anda bisa bayangkan kalau rumah ini pondasinya di sini, kemudian dindingnya setengah meter keluar sana, kemudian ke sana ke pondasi lagi. Mau jadi apa bangunan ini? Semua bangunan terstruktur, terangkai dari mulai pondasi sampai atap. Saya pernah ikut membangun dan saya tahu bangunan. Ini bangunan dinding kelihatannya lurus, tapi Anda hitung dari sini melenceng 5 cm ke sana, Anda tempatkan kuda-kuda, Anda tempatkan seng, apa jadinya? Nggak nyambung. Anda harus rontokkan lagi. Bagaimana dengan Alkitab? Blueprintnya Tuhan harus connect satu dengan yang lain. Kemudian setelah bangunan selesai, instalasi listrik masuk. Siapa yang tahu listrik? Instalasi listrik harus terkoneksi satu dengan yang lain. Gak terkoneksi dengan baik, apa hasilnya? Koslet. Hasilnya rumah terbakar. Bagaimana kalau Alkitab kemudian gak connect satu dengan ayat yang lain? Wahyu gak connect dengan kitab Kejadian, apa hasilnya? Koslet orangnya, bukan Alkitabnya. Makanya menghasilkan perpecahan. Aku lebih hebat, aku lebih mulia, aku. Tapi saya mau katakan pada saudara ini, Alkitab katakan Sarah memanggil suaminya Abraham Tuan. Dan Alkitab katakan di Kejadian 8:17, nama Sarai diganti Sarah. Bahasa Inggrisnya, Sarai, I belakangnya diganti Sarah. Abraham menjadi Abraham. I adalah aku. I. Diganti huruf H. Humble. Mau tinggi? Rendah. Mau naik? Tunduk. Amin. Praise the Lord. Hanya segelintir hamba Tuhan yang betul-betul rendah hati. Saya sudah keliling di banyak tempat di Indonesia. Hanya segelintir. Tidak banyak, tapi ada. Saya percaya di gedung ini adalah yang itu. Amin. Sehingga apapun merek saudara, kita basudara. Kata orang Manado. Kita saudara, gak ada yang lebih hebat di sini. Kita harus melayani bersama-sama di bawah penyingkapan misteri ketujuh guru. Anak domba yang membuka meterai, membuat kita rendah serendah-rendahnya. Sang raja keluar dari tahta kemuliaan dari sorga, turun ke Bethlehem, kota yang kecil di palungan, untuk sesaat menjadi lebih rendah dari para malaikat. Amin. Manusia cenderungnya langsung jadi pemimpin. Untuk dipimpin harus terpimpin. Untuk jadi pengajar harus diajar. Untuk jadi singa, jadi domba duluan. Amin. Amin. Haleluya.
Wahyu 5, Wahyu 4, Wahyu 13, Lukas 10, Wahyu 6 sudah, Wahyu 19 sekarang. Apa yang menjadi target kita? Wahyu 19 ayat 7. Tolong bacakan. Ayat 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Iya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. The marriage of the lamb is come. Is berarti sekarang. Bukan will, bukan shall, akan, atau bukan had atau have, sudah, tapi is sekarang. Jadi kapan perkawinan anak domba telah tiba? Sekarang. Dan Alkitab katakan, and his wife, pengantinnya di sini, tapi dalam bahasa Inggris, istri anak domba. His wife, istrinya telah siap sedia untuk mengembalikan lagi yang dulu hilang di Taman Eden, Adam dan perempuan. Haleluya. Supaya perempuan tidak lagi punya namanya sendiri, tapi mengenakan nama sang. Apakah benar demikian? Untuk menutup. Karena saya bicara tentang nama-nama, saya berbicara tentang namamu sudah ada sebelum dasar dunia ada, dan Anda harus punya iman untuk melihat namamu di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Karena dialah yang menebus kita oleh darahnya sendiri. Kalau Anda membaca di kitab Kejadian pasal 3, barulah muncul kata Hawa. Tapi kalau Anda membaca Kejadian pasal 2, perempuan itu yang keluar dari tulang rusuk Adam diberi nama perempuan, bukan Hawa. Hawa, nama itu muncul sesudah kejatuhan. Sebuah perlambang nubuatan untuk zaman gereja Alfa. Gereja Alfa hanya punya satu nama, di Antioquia disebut. Namanya Kristen. Betul? Namanya Kristen. Tidak lama sesudah penyaliban. Tidak lama sesudah turunnya Roh Kudus. Namun di Konsili Nicea abad 3 muncul nama lain. Apa itu? Roma Katolik. Gereja jatuh di Konsili Nicea. Gereja jatuh di Kejadian pasal 3. Kejadian 1 dan 2 lah sempurna. Kejadian 3 adalah kejatuhan. Kejadian 4 adalah peradaban manusia. Jadi Tuhan ingin bawa kita kembali ke peradaban iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Yesus Kristus. Ketujuh meterai disingkap oleh anak domba. Maka bagi mereka yang mendengar suara 7 guru, iman timbul. Sesi 2 saya akan bicara tentang Wahyu 10. Terpujilah nama Tuhan. Jadi pastikan kita adalah Kristen. Kembali ke Antioquia. Setuju? Walaupun berat, setuju aja dulu. Setuju aja dulu. Perkara nanti mengerti belakangan itu. Maria nggak ngertinya. Anak dikandung dari Roh Kudus, tapi jadilah padaku seturut perkataanmu. Berat perkataan itu, tapi ku simpan dalam hati. Simpan aja di mana. Tuhan berkati semuanya. Halo. Haleluya.